Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novel Divaven Araji dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah chapter ke-8 dari course Linux Essential. Chapter 8 ini yang berjudul Managing Files and Directory. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu introduction. When working in a Linux operation system, it is important to know how to manipulate free files and directory. Ketika bekerja di menggunakan Linux OS operating system, it is important to know. Ini penting untuk tahu bagaimana cara untuk memanipulasi data dan file untuk memanipulasi file dan directory atau folder. Some Linux distribution have GUI based application that allow you to manage file. Beberapa Linux distribusi memiliki GUI aplikasi yang akan memungkinkan Anda untuk mengolah file. But it is advantageous to know how to perform this operation via the command line. Tapi akan lebih baik untuk tahu bagaimana cara melakukan operasi via menggunakan command line, baris kode. Di sini ada catatan, it is important to note the everything in Linux is case sensitive. Nah, jadi penting untuk tahu bahwa di Linux ini case sensitive. Jadi is that mean that the shell recognize a lowercase character as a completely different from an uppercase. Jadi shell ini tahu dia bahwa kalau lowercase A kecil sampai Z karakter abjad as completely itu sama saja dengan berbeda dengan A besar. When manipulating file, pay attention to your capitalization. Nah, ketika untuk data bisa jangan lupa perlu diperhatikan untuk your capitalization, untuk besar atau kecilnya huruf. Jadi hello world.txt itu berbeda dengan hello world yang udah menggunakan uppercase, itu berbeda. Sama juga dengan jika hanya ada angka pertama yang uppercase, itu berbeda juga dengan yang hello world uppercase dengan hello world yang lowercase. Nah, itu perlu diperhatikan. Baik, selanjutnya globaling 8.2 globaling. Glob character are often referred as a wildcard. Jadi karakter global ini disebut sebagai wildcard. There are symbol character that have special meaning to the shell. Ini adalah karakter simbol. These are symbol character that yang memiliki arti khusus, special meaning to the shell. Glob are powerful because they allow you to specify pattern that match file name in a directory. So instead of manipulating a single file at a time, you can easily execute command that affect many files. Nah, jadi intinya itu kayak global are powerful because they allow you to specify pattern. Jadi global itu berguna untuk memungkinkan Anda untuk menentukan pola yang cocok dengan nama file dalam directory. So instead of manipulating a single file at a time, jadi daripada hanya memanipulasi data satu file dalam satu waktu, you can easily Anda dapat dengan mudah mengeksekusi perintah yang mempengaruhi that affect many file, banyak file. For instance, by using global character, it is possible
to manipulate all file with a specific extension or with a particular file name length. Jadi for instance by using the character is possible manipulate a file with a specific extension. Nah, jadi mungkin Anda dapat memanipulasi semua file untuk specific extension. Maksudnya gimana? Misalkan kita ingin mencari sebuah file, jadi file itu kita lupa atau kita hanya ingat sebuah ekstensi filenya yaitu txt. Jadi kita tinggal cari, misalnya kita cari titik txt, jadi dia akan menampilkan seluruh file dengan ekstensi txt dengan judul yang berbeda-beda, tapi ketika dia adalah file ekstensi dia akan muncul. Contohnya misal kita punya file Word banyak, kita tinggal cari titik Word, itu akan menampilkan seluruh file yang memiliki ekstensi Word. Nah, contohnya salah satu gitu. The example provided in this chapter use the echo command for demonstration. Contoh yang diberikan di chapter ini menggunakan echo, perintah echo untuk melakukan demonstrasinya. Baik, selanjutnya 8.2.1 asterisk bintang karakter. The asterisk bintang karakter is used to represent zero or more of any character in a file name. For example, to display all of the file in the etc directory that begin with the letter T. Karakter asterisk atau bintang digunakan is used untuk mewakili zero or more any character. Maksudnya zero or any character itu jadi misalkan rentang. Di sini kan ada contoh nih nama file. Jadi file itu adalah, jadi maksudnya zero atau lebih itu misalnya gini. Jadi kita disering nyari nama directory that begin with letter T. Jadi di sini kita mencari file di directory etc yang diawali dengan T. Nah, maksud dari zero or more itu adalah namanya. Jadi mau namanya 0 sampai 30, nama panjang filenya itu akan muncul yang pasti diawali dengan huruf T. Nah, maksud dari zero or more itu, oke. Nah, kita coba contohnya. Di sini diberikan echo miring etc garis miring temp files salah kita jadi nyari T, nyari semuanya. Nah, cari, nah baik kan ketemu. The pattern T asterisk bintang itu cocok dengan semua berkas any file pada directory ECT yang dimulai dengan karakter T yang diikuti dengan 0 atau lebih karakter ya. Maksud yang tadi zero or more of any character. In other words, any file that begin with the T letter. Nah, atau dengan kata lain semua berkas yang dimulai dengan huruf T. Oke. You can use any asterisk character at any place within the file name pattern. Kamu bisa menggunakan asterisk karakter bintang di mana saja dengan file name pattern, dengan pola file name tersebut. Baik, selanjutnya question mark karakter. The question mark 8.2.2 question mark karakter
The question mark tanda tanya karakter merepresentasikan any single karakter, satu karakter. Each question mark karakter match exactly one karakter, no more and no less. Setiap karakter tanda tanya sama persis dengan satu karakter, tidak lebih dan tidak kurang. Maksudnya gimana? Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 karakter. Nah, jadi setiap karakter ini setiap tanda tanya ini mewakili satu karakter. Jadi jika kita di sini dilihat, jika kita ingin mencari, ini lihat di kursor saya. Kita akan mencari sebuah file name yang mana file itu dimulai dengan AKT yang memiliki karakter dengan nama file itu isinya tuh ada 7 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya ingin mencari file diawali dengan T. Isinya itu namanya, isi panjang namanya itu ada 7 karakter. Nah, kita cari ada atau tidak ada. Nah, sini akan muncul time zone. Kenapa? Nah, jadi setiap angka tanda tanya itu mewakili setiap karakter. Nah, contoh satu lagi adalah seperti yang ini. Di sini ada 20 or more karakter in the file name. Jadi ada 20 karakter di sini. Dia akan mencari semuanya. Nah, atau jika ini sudah di lingkupnya lebih kecil lagi karena diawali dengan T, ini akan menjadi seluruh. Dia akan mencari apapun karakter yang diawali apapun dengan rentang yang ada 20 karakter. Jadi kita mencari sebuah file dengan karakter itu memiliki 20 abjad. Ada atau tidak. Nah, dia akan mencarinya dan akan menampilkan contohnya ini adalah CA certificates.conf. Nah, ini juga termasuk dengan ekstensinya, ekstensi filenya. Baik, selanjutnya bracket karakter. The bracket character are used to match a single character by representing a range of character that are possible match character. Karakter kunur digunakan untuk mencocokkan satu karakter dengan mewakili rentang karakter yang mungkin merupakan karakter yang cocok. Sebagai contoh, for example, the ECCGU tanda bintang asterisk pattern match any file that begins with either a G or U character and contains 0 or more additional character. Sebagai contoh, ada pola dari directory etcuu. Kita mencari sebuah nama file yang rentangnya dari J ke U semuanya, karena di sini menggunakan asterisk yaitu bintang, mencocokkan berkas any file apapun yang dimulai dengan karakter G atau U dan berisi 0 atau lebih karakter tambahan. Di sini dia pasti akan dimulai dari G. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Echo etc GU. Salah. Nah, dimulai dengan angka yang namanya itu GA.conf, GROF, U,
Nah, dia akan mencari antara G yang dimulai dengan dengan file yang dimulai dengan karakter G dan karakter U yang ada di directory etc. Atau bracket can also be used to represent a range of character. For example, the etc A sampai D pattern match all file that begin with any letter between and including A and D. Tanda kurung juga dapat digunakan untuk mewakili rentang karakter, range of character. Sebagai contoh, ini directory etj kita mencari file yang dimulai dengan huruf A sampai huruf D, dimulai dari huruf A, B, C atau huruf D. Pattern match pola cocok dengan semua berkas yang dimulai dengan huruf apapun antara dan termasuk A dan D. Nah, contohnya di sini bisa dilihat dia dimulai dari angka A. Dia akan mencari seluruh file yang dimulai dengan angka A. Selanjutnya, ketika sudah semuanya ditampilkan, dia akan mulai lagi dengan cari dari huruf B. Huruf B sampai dengan rentang D yang terakhir. Nah, ini contohnya file D. The etc pattern display any file that contain at least one number. Nah, jadi kalau di sini dia akan mencari seluruh file yang ada, yang nama file itu ada angkanya, yang dia akan menampilkan seluruh file, dia akan mencari seluruh file yang memiliki angka. Nama file itu memiliki sebuah angka di namanya. Baik, selanjutnya nah ya ini exclamation point. The exclamation point character is used to conjunction with the square bracket to negation of range. For example, the pattern etc dp match any file that does not begin with D. Nah, jadi tanda seru digunakan ini digunakan untuk mencari file yang dimana dia akan mencari sebuah file yang dimana tidak ada huruf D dan P nya, tidak dimulai dengan huruf D dan huruf P. Jadi di antara huruf, jadi dia akan menampilkan huruf yang tidak dimulai dari huruf D dan huruf P. Does not begin tidak dimulai dengan huruf D atau huruf P. Nah, ini contohnya. Dia akan mencari huruf ini dimulai dari huruf X, ini dimulai dari huruf U, ini dimulai dari huruf U, ini dimulai dari huruf X, ini dimulai dari huruf W filenya. Jadi tidak ada file yang dimulai dari huruf D dan atau tidak ada file yang dimulai dari huruf P dengan menggunakan exclamation point atau tanda seru ini. Baik, selanjutnya listing with globes. The ls command is normally used to list file in a directory. As a result, using the echo command may seem to have been a strange choice. However, there is something about the ls command that cause problem when listing file using globe pattern. Perintah ls biasanya digunakan untuk mendata file dalam directory. Akibatnya, menggunakan perintah echo mungkin terlihat lebih sebagai pilihan yang aneh, namun ada sesuatu yang tentang perintah ls yang menyebabkan masalah ketika mendaftarkan file menggunakan pola globe.
Keep in mind that it is the shell, not the echo or ls command, that expand the glob pattern into corresponding file name. In other words, if the echo etc a * command is executed, what the shell did before executing the echo command was replaced * with all of the files and directory within our etc that match the pattern. Perlu diingat bahwa shell bukanlah perintah echo atau ls yang memperluas pola glob ke dalam nama-nama file yang sesuai. Dengan kata lain, jika perintah echo atau etc dieksekusi, apa yang dilakukan oleh shell sebelum mengeksekusi perintah echo adalah mengganti * dengan semua berkas dan direktori dalam direktori etc yang sesuai dengan pola tersebut. Baik, selanjutnya menyalin files. The cp command is used to copy file. Nah, perintah cp ini digunakan untuk mengcopy file. It requires a source and a destination. The structure of the command is as follow. Perintah ini membutuhkan sumber dan destinasi. Struktur perintahnya adalah sebagai berikut: perintah cp, sumbernya, lalu destinasinya. The source is the file to be copied. The destination is where the copy is to be located. The source is the file to be copied. Sumber adalah file yang akan disalin, dan destinasi adalah di mana salinan akan ditempatkan. Ketika sukses, perintah cp tidak ada keluaran apapun. Jadi ketika dia berhasil, ya tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan memberikan sebuah berita. No news is good news. Tidak ada berita adalah berita baik. Nah, jadi kalau benar, ya tidak akan terjadi apa-apa. The following command copy the etc host to file your home directory. Nah, contohnya di sini cp etc host. Nah, karena tidak terjadi apa-apa, berarti betul. Kita lihat di sini, ya sama, kita sudah mengcopy host. Baik, selanjutnya verbose mode of the v-min-f option causes the cp command to produce output is successfully. The min-f option standard for verbose. Jadi opsi min-f ini menyebabkan perintah cp menghasilkan output jika berhasil. Nah, kalau perintah yang copy file ini jika berhasil, the cp command does not have any output when success. Nah, ketika berhasil, dia akan tidak menampilkan apa-apa. Tapi jika ditambah dengan min v option, dan the cp command the produce output if sukses. Jadi ketika sukses, perintah cp akan menampilkan sebuah output. The min v option stands for verbose. Opsi min v adalah singkatan dari verbose. Nah, di sini cp min v etc host home sysamin host. Nah, dia akan menampilkan contohnya yang ini. Dia akan memunculkan ketika memunculkan pesan berhasil, yaitu contohnya seperti yang ini. When the destination is directory, the resulting new file keep the same name as the original file. To give the new file a different name, provide the new name as part of destination. Bila tujuan adalah directory,
berkas baru, file baru yang dihasilkan akan memiliki nama yang sama dengan berkas aslinya, original filenya. Dia akan sama dengan file originalnya. Untuk memberikan to give the new file a different name, untuk berikan nama file yang berbeda, berikan provide the new name as part of the destination. Berikan nama berikan nama baru sebagian bagian dari tujuan. Maksudnya gimana ini? Ini dia. Jadi CP source, destination, host. Nah di sini, nah ini kita garis miring lagi, kita tambah dengan nama yang baru. Kita coba CP etc host titik new copy. Coba. Nah, berhasil. ls. Nah, new copy. Jika di sini adalah copy, di sini saya akan menggunakan new copy. Jadi dia akan ketika ingin mengubah nama barunya, dia setelah destinasinya. Baik, selanjutnya apa 32? Avoid overwriting data. Hindari penimpaan data. The CP command can be destructive to existing data if the destination file already exists. Perintah CP dapat merusak data yang sudah ada jika file tujuan sudah ada. In the case where the destination file exists, the CP command overwriting the existing file contents with the contents of the source file. Jika file tujuan sudah ada, perintah CP akan menimpa isi file yang sudah ada dengan isi file sumber yang baru. Jadi hindari penimpaan data karena perintah CP akan menimpa data yang lama dengan data yang baru. Copy directory. By default, the CP command will not copy directory. Any attempt to do so result in an error message. Secara default, perintah CP tidak akan menyalin directory. Any attempt to do so result in an error message. Setiap usaha, setiap aksi, perlakuan akan menghasilkan pesan error. Nah, contohnya ini not specific. Contohnya ini CP min_r not specific. However, the recursive min_r option allow the RCP command to copy both file and directory. Namun the recursive min_r opsi min_r mengizinkan CP untuk menyalin berkas dan directory. Nah, ini contoh caranya nih, CP min_r source directory, destination, dan directory. Di sini ada pesan be careful with this option. Jadi hati-hati dengan opsi min_r ini. The entire directory structure will be copied, which could result in copying a lot of file and directory. Jadi seluruh directory akan di-copy, yang mana hasil ini akan mengcopy banyak sekali file dan directory dari
satu direktori pasti dalamnya memiliki banyak sub. Nah ini hati-hati kan untuk mengkopinya. Moving files. To move a file, use the mv command. The syntax for the mv command is much like the cp command. mv source destination. Ini contoh strukturnya. Untuk memindahkan file gunakan perintah mv moving. The syntax for the moving command is much like the cp command. Jadi syntax mv perintah ini sama seperti dengan perintah cp. In the following example, the host file that was generated previously in move from the current directory to the video directory. Pada contoh berikut, berkas host yang telah dibuat sebelumnya dipindahkan dari direktori saat ini ke direktori videos. Nah ini kita coba di sini. mv host videos. Kita coba ls. Ya, kita. Jadi sudah video hostnya sudah berpindah. Kita coba ls video. Nah, dia akan masuk di. Jadi tadi file host itu dia akan masuk ke direktori videos. Selanjutnya renaming files. The mv command is not just used to move file. Jadi perintah mv tidak hanya digunakan untuk memindahkan file, but also to rename a file, tapi juga untuk rename sebuah file. If the destination for the mv command is a directory, the file is moved to the directory specified. Jika tujuan perintah mv adalah sebuah direktori, maka file akan dipindahkan ke direktori yang ditentukan. The name of the file only change if a destination file name is also specified. Nama file hanya berubah jika nama file tujuan juga ditentukan. Nah, di sini ada contohnya. My mv example.txt video new example.txt. Nah, contohnya di sini kita kan sudah punya jika mv di sini saya punya host, tinggal host videos jadi new host. Cannot start host example mv kita ls dulu. Host new company, salah, pesan tidak ada host titik new copy. Nah, kita ganti namanya menjadi host new host titik copy. Nah, kita cari ls videos. Nah, di sini akan muncul lagi new host titik copy yang tadi sudah kita ubah namanya. Baik, selanjutnya additional move option. Like the cp command, the mv command provide the following option. Seperti perintah cp, perintah mv
v menyediakan opsi berikut. Min I interaktif, as if the file is to be overwritten. Interaktif min I, opsi min I interaktif, yang mana maksudnya adalah interaktif, menanyakan apakah sebuah file akan ditimpa. Kalau min N, no clobber. Jadi do not overwrite the destination file contents, jangan menimpa isi file tujuan. Min V verbose, show the resulting move. Nah, jadi dia akan menampilkan hasil pemindahan. Baik, selanjutnya create files. To create, there are several ways to create a new file, including using a program designed to edit file. Jadi banyak sekali cara untuk membuat sebuah file, tapi di sini kita akan to create a empty file, use the touch command as demonstrated below. Contoh, touch sample new, sample new. Nah, kita cari ls. Nah, di sini ada sample new. ls new. Nah, notice the set of the new file is 0 byte. As previously mentioned, the touch command doesn't replace any data with the new file ya. Jadi ukuran dari new file itu adalah 0 byte. Seperti yang tadi disebutkan, the touch command does not place. Jadi perintah touch tidak menempatkan data apapun. Jadi tidak menempatkan data apapun di dalam new file yang telah dibuat dengan perintah touch. Jadi tidak ada file apa-apa di dalam file yang telah dibuat oleh perintah touch. Jadi kosong. Jadi file ini isinya kosong. Baik, selanjutnya removing files. To delete a file, use the rm command. Nah, di sini contohnya ls rm sample rm host copy ls. Nah, kita coba lihat dulu. ls sample new, kita hapus langsung rm sample new. Kita coba ls lagi, kita lihat. Nah, dia hilang. Jadi sampel new dia akan hilang. Nah, warning, the file is permanently deleted. There is no command to undelete a file and no trash can from which to recover the deleted files. Jadi ketika sudah menggunakan perintah remove, dia akan permanent delete. There is no command to undelete. Jadi tidak ada perintah untuk tidak mendelete a file, and no trash can from which recover delete file. Jadi tidak ada yang bisa merecovery dari file sampah jika sudah di delete. As a precaution, user should use the min I option when deleting multiple files. Nah, contohnya di sini ketika dia akan mendownload banyak files, di sini kan berarti dia akan mendownload remove banyak file txt. Jadi seluruh file txt yang akan di remove. Nah, tapi jika ada file yang namanya min I, jika ditambahin opsi min I, dia akan menanyakan remove regular empty file example titik file. Nah, jadi dia akan, jika kita jawab yes berarti akan dihapus, jika jawabnya n yang berarti no, jadi tidak akan dihapus. Nah, ini contohnya. Removing directory.
You can delete directory using the rm command. However, the default behavior option of the rm command is to delete directory. Jadi you can delete directory using rm command. You can delete directory using the rm command. However, the default behavior option of the rm command is to not delete. Jadi kamu bisa mendelete directory menggunakan perintah rm. Tapi jika hanya menggunakan perintah rm secara default itu tidak akan bisa. Jadi harus ditambah dengan opsi -r, yaitu recursive option. Nah, contoh ini remove -r videos. Jadi ketika ditambah opsi -r, dia akan bisa remove directory. Kita coba tanpa option r, apakah bisa? Nah, cannot remove videos is a directory. Tapi jika kita tambahkan opsi -r, dia akan menghapus, dia bisa. Jadi, nah, tidak ada pesan berarti bisa. Kita ls coba, kita cek, hilang. Jadi videos ini hilang, directory videos hilang. Harus ditambah opsi -r. When a user delete a directory, all of the file and subdirectory are deleted without any interactive question. It is best to use the -e option with the rm command. When the user delete a directory, all of the file and subdirectory are deleted. Jadi file yang di dalam directory tersebut dan subdirectory-nya akan hilang semua. Baik, selanjutnya creating directory. To create a directory, user mkdir. Nah, coba ls. Kita coba menggunakan mkdir new videos. Nah, tadi kita sudah menghapus video, coba kita buat lagi file baru, yaitu new videos. Nah, tidak ada terjadi pesan kesalahan, berarti bisa. Kita cek ls. Nah, ini dia, muncul lagi yaitu new videos. Baik, mungkin cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.